down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siva Nazila Diraya. Nah, pada bab 8 ini kita akan belajar mengenai accessing command line. Nah, sini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama yaitu change language in Debian, lalu ada pengenalan basic terminal dan password root pada Ubuntu. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita start Debian-nya dulu. Ini kita login seperti biasa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan yang full screen ya teman-teman. Lalu kita selanjutnya akan mencari terminal. Nah, di terminal inilah kita akan mengubah bahasanya di sini teman-teman. Jika teman-teman bisa lihat bahwa di sini itu masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, yaitu Selasa 3 Maret teman-teman. Nah, lalu untuk mengubahnya itu kita masuk dulu ke root, yaitu dengan menggunakan perintah su, lalu kita masukkan kata sandinya. Ingat teman-teman, ketika pertama kali kita akan membuat 2 kata sandi ya, yang pertama untuk root dan yang satunya lagi untuk server. Nah, kita masukkan kata sandinya tuh untuk yang root. Nah, kalau sudah, itu akan seperti ini hasil akhirnya. Nah, setelah itu kalian bisa ketikkan sudo tpkg reconfigure locales ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, maka akan keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa menggunakan kode yang ID UTF-8 ini. Nah, berhubung kita mau mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, nah kita menggunakan kode yang ini ya teman-teman, yang INUS UTF-8. Nah, untuk memilihnya ini teman-teman tinggal klik saja tombol spasi, maka otomatis akan muncul seperti bintang-bintang nih ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita enter ya teman-teman. Sini kita bisa mengarahkan kursor yang ke Inggris teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kita tunggu prosesnya selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, ini prosesnya sudah selesai teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mengubahnya di pengaturan. Kita pergi ke sini, lalu kita cari, karena kita masih menggunakan bahasa Indonesia, jadi tulisannya juga masih bahasa Indonesia, pengaturan. Lalu selanjutnya teman-teman, di sistem ini kalian bisa klik dan kita pilih yang wilayah dan bahasa ya teman-teman. Lalu selanjutnya di layar log masuk kita pilih yang bahasa. Nah, di sini kita masukkan kata sandi untuk administrator. Kita bisa memasukkan kata sandi root kita ya. Autentikasi.
lalu kita pilih yang English. Pilih, dan yang di akun Anda juga sama ya teman-teman, kita English, lalu pilih. Nah, jika sudah, kita akan merunning ulang kembali Debian servernya ya teman-teman. Kita bisa langsung saja power off. Oke. Nah, di sini kita running kembali ya teman-teman Debian desktopnya. Nah, jika sudah masuk, teman-teman bisa lihat ya sendiri bagian atas. Saat kita mengubah ke bahasa Inggris, maka itu akan bulan terlebih dahulu. Seperti di sini Maret 3. Jadi tanggal 3 bulan Maret ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk login menggunakan password server. Nah, saat kita masuk, maka akan ada pemberitahuan seperti ini teman-teman, dan itu menandakan apakah kita mau mengubah nama file dari yang sebelumnya ke yang bahasa sekarang. Nah, ini kita update saja, update names. Nah, sudah ya teman-teman, di sini sudah menggunakan bahasa Inggris, bahkan untuk mencarinya saja sudah menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman, yaitu type to search. Teman-teman, langsung aja kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, lalu di materi selanjutnya itu ada pengenalan basic terminal ya teman-teman. Jadi basic terminal itu konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi ini sebelum kita mempelajari perintah-perintah yang cukup rumit, kita harus dulu nih mengetahui dan mempelajari perintah-perintah dasar, biar kita nantinya nggak bakal kebingungan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pergi ke Debian-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Kita tinggal memasukkan saja sandinya. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita cari terminal. Nah, ini terminal, kita klik. Nah, pertama-tama mulai dari sini saya akan memperkenalkan dulu mulai dari penamaan-penamaan yang ada di sini teman-teman. Di sini terdapat nama sebelum tanda @ ya teman-teman, yang sifat Nazila 123. Kemudian ada tanda lengkung dan ada tanda seperti dolar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu nama sebelum tanda @ ya teman-teman. Jadi ini merupakan nama yang digunakan sebagai username yang sudah biasa untuk kita login teman-teman, dan kita sudah menempatkan password dan nama itu saat proses instalasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan nama setelah tanda @ ini? Oke, jadi itu adalah hostname atau penamaan jaringan. Jadi semisal si Debian server ini berada di Semarang, sedangkan saya sendiri itu ada di Pemalang, dan ketika saya ingin meremote si Debian server ini, saya menggunakan hostname sebagai penamaan untuk meremote. Jadi nantinya saya akan meremote nama Debian ini dan kemudian memasukkan IP address-nya. Oke,
di sini saya juga akan memberikan kepada kalian cara untuk mengecek username kita. Kita bisa menggunakan perintah, yaitu dengan perintah who am I atau who am I. Nah, di sini sudah muncul teman-teman username saya, yaitu Siva Nazila 123. Dan kita juga bisa mengecek hostname kita dengan perintah hostname ctl. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul seperti ini. Di sini ada icon namanya komputer. Di sini juga ada icon name komputer VM, terus ada hostname-nya. Lalu di sini juga ada chassis ya teman-teman. Ini ada VM itu virtual karena kita menginstal sebuah virtual mesin. Jadi kalau misalnya kita menginstal di perangkat aslinya nih atau real device, maka chassisnya itu bisa saja berbeda. Dan di sini karena kita menginstal menggunakan VirtualBox, maka itu virtualisasinya itu Oracle. Mungkin kalau kita menginstalnya pakai VMware, itu di bagian virtualizationnya itu akan berbeda lagi. Teman-teman, di sini kita bisa clear saja ya, agar tidak mengganggu. Enter. Sudah. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan tanda lengkung ini, teman-teman? Bentar. Nah, dengan tanda lengkung ini di pinggirnya seperti dolar, itu apa sih? Nah, jadi ini artinya itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Oke, kita bisa menggunakan perintah pwd untuk melihat di mana keberadaan kita sekarang. Langsung saja kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita sedang berada di home ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk masuk ke directory lain. Kita menggunakan perintah cd spasi /etc. Bentar. Nah, ini merupakan perintah untuk masuk ke directory etc ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tanda yang seperti gelombang ini itu sudah tidak ada lengkungnya, karena kita sudah tidak lagi di directory home, kita sudah masuk ke directory etc. Jadi kita akan kembali ke directory home dengan menggunakan perintah cd /home username kita. Enter. Nah, di sini sudah kembali lagi ya teman-teman, tanda lengkung ini atau yang seperti gelombang ini. Ini sudah ada lagi karena kita sudah kembali ke directory home ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya lambang dolar seperti ini itu apa sih? Jadi lambang dolar seperti ini itu menandakan bahwa kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Sedangkan kalau kita ada tanda yang seperti tanda pagar, maka itu menandakan bahwa kita memiliki hak akses sebagai user root atau hak akses paling atas. Oke, dan cara untuk masuk ke rootnya itu kita bisa menggunakan perintah su. Nah, passwordnya itu kita masukkan password yang root ya teman-teman. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri lambang dolarnya itu sudah hilang. Di sini terdapat lambang pagar saja. Ini lambang pagar. Itu menandakan kalau kita sudah bisa mendapatkan hak akses untuk root. Oke, untuk root. Oke, dan kalian juga bisa lihat sendiri di sini tidak ada tanda lengkungan yang seperti ini.
Dan itu menandakan bahwa saya sudah tidak berada lagi di directory home. Lalu kenapa nih kalau udah nggak ada di directory home? Kenapa di sini ini masih ada tulisannya home? Nah, jadi teman-teman, itu menandakan kalau home directory di user biasa dan home directory root itu berbeda. Oke, di sini saya akan masuk ke home directory-nya root. Kita bisa menggunakan perintah cd spasi slice root. Enter. Nah, kalian teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tanda lengkungnya itu sudah ada lagi, dan itu menandakan kalau saya sedang berada di home directory-nya root. Oke, dan untuk keluar dari root itu kalian bisa menggunakan perintah exit saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah kembali sebagai user biasa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut saja ke materi yang terakhir tentang password root pada Ubuntu. Lalu di materi terakhir ini ada password root pada Ubuntu ya teman-teman. Jadi kita ingat-ingat kembali nih teman-teman. Pada saat instalasi Debian itu kan kita sudah ada parameter yang menyuruh kita untuk memasukkan password untuk rootnya. Nah, sedangkan dengan Ubuntu ini beda. Kalau saat proses instalasi Ubuntu itu nggak ada parameter yang menyuruh kita untuk memasukkan password untuk rootnya. Jadi kita akan membuat sendiri password untuk rootnya. Oke, baik, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Lalu kita langsung aja running di Ubuntu-nya teman-teman. Nah, lalu di sini biasa kita login dulu. Nah, kalau di Debian itu kan kita bisa menggunakan perintah su, kemudian kita bisa memasukkan password untuk masuk ke rootnya. Sedangkan kalau di Ubuntu nih, kita kan belum tahu nih password dari root kita apa, dan kita juga belum buat. Jadi di sini kita bakalan nggak tahu kita akan memasukkan password apa, dan kita bisa memasukkan atau membuat passwordnya dengan perintah sudo kemudian pas wd, terus kita enter. Nah, di sini kita tidak akan langsung untuk membuat password rootnya ya teman-teman. Di sini kita memasukkan password user kita seperti biasa terlebih dahulu. Enter. Nah, kemudian disinilah kita akan membuat password untuk rootnya. Di sini kita bisa membuat passwordnya terlebih dahulu. Memang tidak muncul tulisannya teman-teman, jadi kan kosong seperti ini. Langsung saja kita enter. Kemudian kita konfirmasi passwordnya. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat password rootnya. Jika sudah membuat password, kita langsung aja untuk masuk ke hak akses rootnya dengan perintah su ya teman-teman. Enter. Nah, disinilah kita memasukkan password root yang sudah tadi kita buat. Kita masukkan. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman bisa cek lokasi dulu kita sedang berada di mana. Oke. Di sini saya masih yaitu dengan pwd. Dengan perintah pwd. Nah, di sini saya masih berada di home /siva ya teman-teman. Saya akan masuk ke rootnya dengan perintah cd spasi slice root. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke hak akses rootnya ya teman-teman. Dan materi pada bab ini atau pada bab 8 ini berarti sudah selesai semua ya teman-teman.
Nah, segitu dulu pembahasan materi di bab 8 teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.